Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, Engkau pelihara kami. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Engkau berikan perlindungan di dalam setiap perjalanan langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan saat ini kami sudah menyiapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan yang akan menjadi penuntun penolong, penguat dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus menerus Tuhan ubahkan. Sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami Tuhan pada pagi hari ini khususnya. Bukan cuma kami mau mendengar firman-Mu. Tapi kami sungguh-sungguh mau merenungkannya siang dan malam. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi makanan bagi manusia batiniah kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang taat, dan betul-betul kami boleh menjaga iman kami Tuhan sampai di penghujung perjalanan iman kami. Terima kasih ya Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang dengan segala kelemahannya ini, supaya kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Agustus, ya, bulan kemerdekaan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan, ya. Baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini seperti yang 2 minggu lalu pernah saya sampaikan. Kita akan bicara lebih banyak tentang mengunyah firman, bukan sekedar membaca. Ya, mari kita buka kembali kitab Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Saudara boleh menyimak, saya akan membacakannya dari Alkitab TB2. Kalau sudah siap, boleh katakan amin. Amin. Aminnya dikit ya. Kalau sudah siap, boleh katakan amin. Oke, sudah semua berarti. Ya baik, demikian firman Tuhan dalam perikop manusia baru di ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di ayat 12 sampai 14 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah ciri-ciri yang harus ditunjukkan oleh manusia baru. Manusia yang sudah ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus. Ayat ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai khotbah ini dengan satu pertanyaan buat kita semua. Kalau saudara bayangkan lagi ada sepiring nasi di depan kita, ya nasi ya. Kalau yang nggak suka nasi ganti yang lain nggak apa-apa, terserah. Pokoknya ada makanan di depan kita. Ya mungkin dengan lauknya, lauk apa nih? Ya ikan. Oh ikan ya, ikan bakar pakai siram minyak gitu ya. Itu baru kemarin itu ya. Jadi lapar. Atau pakai babi panggang. Oh, pakai sambal andaliman gitu. Wah, itu keren. Ya, atau
ayam bakar, ya, ayam goreng, terserah ya suka-suka saudara. Terus apa lagi setelah lauk pauknya itu? Ada apa lagi? Sayur, ya. Terus ada apa lagi? Tempe, tahu itu kayaknya makanan hari-hari. Ya. Oke, yang saya mau katakan begini, kalau saudara mau makan, kemudian satu suap dimasukkan mulut, 1-2 detik langsung telan. 1-2 detik langsung telan. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya kita rasa perutnya udah kenyang. Ya, karena banyak masuk makanan. Tapi apa yang terjadi? Lambung kita akan menderita. Ya, karena makanan itu tidak dikunyah dengan benar, masuk ke dalam perut kita, ya, ke dalam mah kita, lambung kita itu, dan dia harus bekerja keras untuk mencerna. Sehingga nutrisi dari makanan yang kita makan itu boleh diserap. Dan kalau nutrisi sudah diserap, maka itu akan memberikan kekuatan bagi tubuh jasmania kita, manusia jasmania kita. Tapi yang terjadi adalah kalau kita tidak mengunyah makanan itu dengan benar, maka banyak hal bisa terjadi. Sistem pencernaan kita bisa jadi masalah, lambungnya jadi problem. Dan tahukah saudara, menurut penelitian itu banyak penyakit timbul gara-gara pencernaan yang bermasalah. Ya, gara-gara pencernaan yang bermasalah. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita begitu luar biasa sempurna, dan sistem pencernaan di dalam tubuh kita itu tidak dimulai dari lambung, tapi mulai dari mulut kita. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, di mana mulut kita itu harus mengunyah makanan, menggigit, kemudian dengan air liur, ada enzim yang keluar yang bisa melumatkan makanan, baru kemudian dimasuk ke dalam lambung dan sari-sarinya diserap oleh tubuh kita. Dan kalau proses itu tidak dilakukan dengan benar, maka banyak problem, banyak masalah bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin pindahkan analogi itu, ilustrasi itu dengan apa yang terjadi dengan firman Tuhan. Saya percaya semua saudara pasti punya Alkitab di rumah. Ada ya? Ada berapa? 1, 2, 3, ya. Paling enggak waktu dulu diberkati di gereja ada Alkitab keluarga tuh ya, yang ada cincinnya. Saya punya entah di mana itu, nanti saya mesti cari. Ya, kita banyak Alkitab Bapak Ibu Saudara, ada bahasa Inggris ya. Kita juga punya Alkitab gadget di handphone kita, pasti ada semuanya. Ya, pasti ada. Nah, tapi seringkali kita tidak pernah membaca dengan benar, dengan cara yang tepat, sehingga tidak bisa menyerap nutrisi dari firman Tuhan tersebut. Karena saya percaya, kalau saudara percaya bilang amin, bahwa firman Tuhan ini adalah makanan bagi manusia batiniah kita. Tuh nggak ada yang percaya ya. Ya, firman Tuhan ini adalah makanan buat manusia batiniah kita. Ya. Manusia jasmaniah kita butuhnya makanan, ya, makanan yang enak, makanan yang bergizi. Tapi manusia batiniah kita itu butuh firman Tuhan sebagai makanannya. Sehingga manusia batiniah kita itu bisa jadi kuat. Nah, tapi izinkan saya bertanya begini, kenapa banyak orang banyak membaca Alkitab tetapi hidupnya tidak banyak berubah? Sikapnya nggak ada banyak perubahan. Kenapa banyak orang yang banyak sekali membaca Alkitab, bahkan targetnya 1 tahun 1 kali baca gitu ya. Terus ditanya, kamu udah berapa kali baca dari depan sampai belakang tuh Alkitab? Ya. Kenapa banyak orang banyak baca Alkitab tapi masih tetap mudah marah, tetap sombong? Ya. Kenapa seseorang itu banyak hafal ayat Alkitab tapi masih sulit mengampuni? Minggu lalu saya pelayanan di PD Anugerah kembali setelah beberapa bulan absen. Dan kalau saudara ke sana, mungkin nggak perlu suruh jemaatnya buka Alkitab, karena biasanya mereka udah hafal. Tinggal sebut alamatnya aja mereka udah hafal tuh ayatnya. Ya. Rata-rata luar biasa, 1 minggu itu ibadahnya Selasa pagi, sore,
hari Sabtu pagi, sore, bahkan kadang-kadang tambah Rabu atau Kamis gitu, karena banyak yang melayani. Jadi bicara firman Tuhan sudah hafal, ya. Tapi tetap aja pada berantem, pada gosip-gosip, ya tetap. Ya. Nah banyak hafal ayat, tapi perilakunya belum berubah. Kenapa banyak orang juga suka ibadah? Kadang-kadang tiap hari ada yang dengerin khotbah di Instagram, di TikTok, di mana-mana, tapi tetap saja hidupnya banyak khawatir. Ya, sering mudah iri hati sama orang. Kadang-kadang mengalami kepahitan bahkan. Ya. Nah, kenapa pertanyaannya? Apakah firman Tuhan yang dibaca itu kehilangan kuasanya? Padahal kalau kita melihat dari Ibrani 4 pasal 4 ayat ke-12, firman Tuhan bilang begini, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu kuat. Ya, dia bisa membedakan mana baik dan mana tidak baiknya. Memisahkan sendi-sendi sumsum kita, artinya menelaah diri kita itu, menunjukkan apa yang salah, apa yang benar dari dalam diri kita. Firman Tuhan itu tidak pernah kehilangan kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya adalah seringkali kita yang memperlakukan firman itu caranya kurang tepat. Kita suka membaca firman, tapi seperti membaca berita, ya. Kayak baca berita, wah ada kejadian ini itu. Hanya sekedar tahu, hanya sekedar sebagai pengetahuan. Belum betul-betul mengunyah firman itu. Kita seringkali membaca cepat, terus pindah ke hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita baca renungan harian, baca dari atas sampai bawah kan kalau di renungan harian. Di renungan harian saya itu semuanya udah lengkap, ayatnya ada di bawah, nanti penjelasannya ada di atas, 1-2 menit selesai. Gitu. Ya, hanya membaca sepintas lewat, tapi belum betul-betul dikunyah sampai kita bisa mencernanya dengan baik. Ya, kadang-kadang kita juga membaca Alkitab karena memenuhi target, betul ya? Satu hari mesti berapa pasal? Wah, 5 pasal. Ya, hanya ngejar target. Ya, nanti kalau udah 2 hari nggak baca dikebut 10 pasal sehari. Ya. Ngejar target supaya sampai akhir tahun udah semua dari Kejadian sampai Wahyu dibaca semua habis. Kadang-kadang kita cuma merenung, tapi cuma 1 menit. Nah masalahnya habis itu lupa. Ya habis itu lupa. Kadang-kadang kita udah baca lewat 5 menit terdistraksi dengan berita-berita Instagram dan sebagainya. Lewat, lupa lagi. Betul ya? Pada ngangguk berarti ngaku. Betul. Ya, jadi perkataan saya begini, firman itu hanya lewat mata. Masuk ke dalam pikiran sebagai knowledge, tapi belum masuk sampai ke hati. Sehingga belum mampu membentuk kehidupan kita. Belum mampu untuk mengubah kehidupan kita. Baca Alkitab itu penting enggak? Penting, sangat penting. Tapi membaca saja tidak akan menghasilkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama seperti makanan kalau masuk saja ke dalam mulut kita langsung ke lambung kita sudah makan? Sudah. Tapi belum menghasilkan kekuatan tenaga buat kita. Kalau belum dicerna dengan baik. Nah sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu hanya kita baca sekedar pengetahuan, tidak akan merubah apa-apa. Firman Tuhan itu harus dikunyah, harus diproses, harus dicerna dengan baik, supaya bisa memberikan nutrisi bagi tubuh batiniah kita. Ya, tubuh jasmani kita ini makin hari makin tua, betul ya. Apalagi yang rambutnya udah putih-putih kayak saya gini, udah mulai ya. Kemarin waktu antri di security check mau lewat custom immigration, wah antrinya panjang saudara, antrinya panjang ya. Terus tiba-tiba security-nya bilang ada yang udah old man come in. Wah, ya
60 years old. Saya angkat tangan langsung. Terus saya bilang, almost next year. Oh, okay, no problem, old man, come in. Udah tua nggak boleh antri panjang-panjang. Ya, jadi dibukain yang kosong gitu. Supaya nggak antri panjang. Dia bilang, oh ya supaya kamu nggak capek, udah cepet masuk. Ya, memang usia nggak bisa dibohongin ya, nggak bisa dibohongin. Ya kalau udah fasilitas gitu, saya udah ngaku, iya memang saya udah tua, udah gampang sakit lah, udah gampang capek. Supaya dapat fasilitas ya, padahal masih kuat sih sebenarnya. Tapi it's fine, tubuh jasmaniah kita memang makin lemah. Tapi tidak boleh terjadi atas manusia batiniah kita. Iman kita, ya, kerohanian kita itu harus makin kuat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, manusia jasmania kita memang makin lemah, tapi manusia batinia itu harus makin kuat. Kenapa? Karena diperbaharui hari demi hari. Ya, diperbarui hari lepas hari. Dengan apa? Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah makanannya. Nah, oleh karena itu bagaimana firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita? Kita harus pakai cara yang sederhana, ya, yang saya sebut dengan metode Reo, ya, bukan Reo Panggabean, bukan ya, metode Reo. Apa itu nanti di belakang ya, di belakang. Nah, jadi konsep di dalam Alkitab sendiri pun saudara mengajarkan kita jauh-jauh hari sudah diingatkan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat ke-1 sampai 2 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi perintah Alkitab jelas, kita harus merenungkan, bukan cuma membaca firman Tuhan, tapi merenungkannya siang dan malam. Dan perintah itu juga yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bukan cuma membaca, tetapi harus memperkatakan. Siang dan malam direnungkan. Supaya, perhatikan, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka sikap hidup kita akan sangat hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang akan mengubahkan perilaku kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Mungkin bukan usahamu akan berhasil, bisnismu akan jadi besar, bukan. Tapi perjalananmu, maksudnya apa? Perjalanan iman kita akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kalau di dalam TB2 dikatakan engkau akan berjaya. Jadi perjalanan iman kita akan berhasil sampai pada kesudahannya. Di mana kita akan tetap jadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Jadi saudara perhatikan, diperkatakan, direnungkan, maka perjalanan kita itu akan berhasil karena sikap hidup kita diubahkan, ya, penuh bijaksana sesuai firman Tuhan, dan kehidupan kita akan berjaya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu mengunyah firman Tuhan. Dan saya mau katakan begini, tidak akan ada perubahan tanpa perenungan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Dan tidak akan ada ketaatan tanpa firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam bacaan yang kita baca tadi di pasal yang di ayat yang ke-16a dia katakan begini, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Kalau di dalam TB1 dikatakan tinggal diam, bukan tinggal diam maksudnya. Hendaklah perkataan Kristus diam. Kalau di dalam TB2 dipakai kata tinggal. Ya, ini sama artinya Bapak Ibu Saudara. Ya, sama artinya. Nah, kenapa Paulus mengatakan bahwa hendaklah firman Tuhan itu tinggal dengan limpahnya di dalam diri kita semua? Karena kita harus baca tahu latar belakangnya. Makanya begini Bapak Ibu Saudara.
saya ingin menegaskan bahwa kalau kita baca firman Tuhan itu jangan cuma itu aja. Ya, kita harus baca ayat sebelumnya, pasal sesudahnya, dan karena saudara sekarang sudah punya gadget semuanya. Semuanya ada Google kan? Halo, ada nggak? Google-nya pasti udah ada Mbah Gemini kan? Ada nggak? Pasti ya, itu udah otomatis loh. Ya, coba boleh nggak sekarang saudara tes? Buka Google-nya, ketik di situ latar belakang kitab Kolose. Latar belakang kitab Kolose. Ya. Kalau perlu saudara ketik lagi kalau mau research lagi ya, mau tahu siapa yang mendirikan jemaat Kolose. Di situ ada jawabannya semua, bisa dijawab. Nah, untuk apa kita lakukan ini? Untuk kita bisa memahami latar belakangnya. Kenapa sih Rasul Paulus mau firman Tuhan itu tinggal diam di dalam diri kita? Ya. Nanti kalau saudara baca di rumah, ya, saudara akan mengerti bahwa jemaat Kolose ini bukan didirikan awal mulanya oleh Rasul Paulus, tapi oleh yang namanya Epafras. Ya, Epafras. Karena nanti saudara lihat di dalam Kolose 1 ayat 7, di situ Paulus menyebutkan Epafras sebagai kawan pelayanan yang dikasihinya. Karena awal mulanya Epafras itulah yang mendengar Injil, kemudian pulang kampung dan dia memberitakan Injil di Kolose. Nah, Rasul Paulus perlu menulis surat kepada jemaat di Kolose karena dia tahu jemaat Kolose itu jemaat kecil, tapi jemaat yang punya iman kepada Tuhan. Jemaat yang penuh kasih kepada orang-orang Kristen. Ya, jemaat yang punya pengharapan akan kehidupan kekal. Jadi jemaat-jemaat Kristus yang meskipun kecil tapi ada pertumbuhan. Nah, jemaat ini kecil meskipun ada pertumbuhan Bapak Ibu Saudara, tapi juga mereka mengalami tantangan pengajaran-pengajaran. Ya, saya mau cepat ajak Bapak Ibu semua menelaah dari kitab Kolose ini ya. Coba kita lihat Kolose 2 ayat 8, dikatakan begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Jadi pada saat itu jemaat di Kolose itu mengalami tantangan ada pengajaran filsafat manusia. Filsafat itu tidak semuanya buruk, tapi seringkali filsafat manusia hanya berdasarkan pemikiran manusia yang bisa menggeser fokus kita dari Kristus kepada pemikiran manusia. Kalau kita lihat lagi di Kolose 2 ayat 16 dikatakan begini, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Di sini ada pengajaran yang disebut legalisme, di mana orang-orang banyak mengajarkan bahwa keselamatan itu yang sudah diterima harus dilengkapi dengan ritual-ritual atau aturan-aturan agama. Makanya mereka mulai memperdebatkan soal makanan, ya, soal minuman, soal hari raya, soal hari Sabat dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu diperoleh bukan karena ritual. Tapi keselamatan itu kita terima secara anugerah karena kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Jadi nggak usah kita mempersoalkan tentang ritual-ritual agama, karena itu bukan untuk keselamatan kita. Ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Mistisisme dan penyembahan malaikat. Di dalam Kolose 2 ayat 18 Rasul Paulus katakan begini, janganlah kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada para malaikat. Jadi waktu itu ada pengajaran campuran antara iman kepada Kristus dan tradisi-tradisi orang-orang Yunani pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada penyembahan-penyembahan malaikat. Ya, sampai hari ini masih ada gak? Masih. Kemarin baru saya bicara sama rekan bisnis saya, dia saudara kita tapi yang di sebelah ya, di sebelah. Saya bilang, ya kita sama-sama Kristen, kita sama-sama percaya Yesus, tapi ada bedanya. Oh bedanya apa Pak? Oh bedanya karena kita tidak menyembah atau berdoa kepada para orang-orang suci.
Karena mereka itu percaya kepada orang-orang suci. Ya, saya tahu karena dulu saya sekolahnya di sekolah Katolik. Nah, jadi itu yang membuat kita beda. Jadi saya bilang kalau boleh ya coba kamu telaah, karena itu akan membuat kita justru percaya kepada orang-orang suci, kepada para malaikat. Ya, fokus kita hanya satu, yang kita sembah hanya satu, yang kita puja hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, amin. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ada pengajaran asketisme, di mana sebagian orang menganggap bahwa semakin keras seseorang itu menyiksa tubuhnya, semakin jadi rohani. Semakin banyak menyiksa tubuh, merendahkan diri, berpuasa, ya, terus bermeditasi, nggak ngapa-ngapain. Bahkan kemarin ada satu suku, nggak jauh-jauh dari tempat kita ini ya. Di Jawa Barat ada suku yang tiap hari berendam dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi di sungai. Ya, berendam. Itu untuk supaya mereka punya kerohanian makin kuat katanya. Tapi mereka nggak percaya Tuhan, ya, nggak punya agama. Oke, itu sambil lewat Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi bahwa penyiksaan diri itu tidak akan berguna. Di dalam Kolose 2 ayat 23 Rasul Paulus katakan begini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan itu tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi semua praktek itu saudara memang kelihatannya bijaksana, rohani sekali, tapi tidak memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Hanya firman Tuhan yang tinggal di dalam diri kita yang mampu memberi kekuatan untuk manusia batinia kita menolak semua kuasa-kuasa dosa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dialami oleh jemaat di Kolose ini, saya boleh anggap mirip-mirip sama situasi sekarang ini. Makin banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dewasa ini. Ya, ada yang selalu khotbah itu mengajarinnya soal klinik lah, mistis lah, ya, santet dan seterusnya. Ya, ada juga yang ajarkan macam-macam lah, ya, tentang Yesus yang lebih rendah daripada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus dan seterusnya. Ya, Pak, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau kita tidak sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan, maka kita akan mudah disesatkan. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan ini harus jadi makanan rohani kita setiap hari. Kalau saudara makan sehari berapa kali ya? Halo? 3, makan pagi, makan siang, 2 yang benar. Ya, bukan kadang-kadang 4 ada suppernya. Ya. Kita makan butuh ya. Di tengah makan kita suka snacking, ya, tea time gitu ya. Benar kan ya? Nah, kita makan aja berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Makanan buat tubuh jasmania. Ayo dong, kita harus mulai memperhatikan manusia batinia kita. Kehidupan rohani kita. Ya, harus makan firman Tuhan lebih sering. Ya, lebih sering. Dan dikatakan renungkanlah siang dan malam. Supaya firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam diri kita. Kata tinggal yang dipakai itu enoiketo, yang artinya tinggal menetap, berdiam sebagai penghuni rumah, bukan cuma jadi tamu. Ya, bukan jadi tamu. Kalau ada orang bertamu di gereja kita, kira-kira Bapak Ibu oke nggak kalau dia ngatur-ngatur kursi, pindah-pindahin nih perangkatnya, oke nggak? Enggak ya? Atau dia nyapu-nyapu, oke nggak? Ya oke lah ya, kan lumayan ada yang bersih-bersih. Ya, jadi Bu Emi lebih ringan tugasnya, ya ngatur-ngaturnya ada yang bantuin gitu. Ya, tapi dia nggak akan bisa buat banyak karena dia cuma tamu. Saya mau katakan begini, kalau firman Tuhan cuma lewat di pikiranmu, lewat di matamu, tidak tinggal di dalam hatimu, maka firman itu layaknya seperti tamu. Tidak bisa mengatur kehidupan kita. Kalau kita mau diubahkan oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus tinggal tetap. Jadi penghuni tetap hati kita.
Supaya apa? Dia bisa mengatur pikiran kita. Supaya dia bisa mengatur emosi kita. Supaya dia bisa mengatur cara kita bicara, cara kita bekerja. Dia bisa mengatur cara kita memperlakukan orang-orang di sekeliling kita. Dan itulah yang akan mengubahkan kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan harus tinggal tetap di dalam hati kita. Yang setuju bilang amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat perkataan ini, ya tulisan ini. Karakter Kristen bukan dihasilkan oleh kemauan manusia semata-mata. Kalau ditanya semua orang mau gak berkarakter Kristus? Pasti. Ya. Semua orang mau gak berubah jadi lebih baik perilakunya? Pasti. Tapi kenapa tidak mampu? Kenapa sulit? Kenapa tidak mudah untuk terjadi perubahan? Ya karena dia tidak pernah mengunyah, mencerna firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan yang tinggal menetap di dalam hati kita, dia akan bekerja dan itulah yang akan memampukan kita. Sehingga manusia batiniah kita mempunyai kekuatan untuk bisa mengatasi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi marilah kita ya jangan hanya membaca firman, tapi harus mengunyah firman. Dan itu penting menjadi makanan kita. Kan Yesus sudah berkata bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tapi manusia hidup karena perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, firman Tuhan itu yang akan membuat kita bisa tetap jadi hidup. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, gimana supaya kita bisa mengunyah firman Tuhan. Tadi saya sudah sebut apa metodenya? Reo. Ya, Reo. Reo itu ya saya cuma bilang Reo, pada tulisannya R3O maksudnya. Ya kan kalau 3 jadi Reo. Yang pertama adalah read, membaca. Jadi kita harus memulai hari kehidupan kita dengan membaca firman Tuhan. Bukan membaca Instagram. Amin. Ini ada yang tersinggung sih saya tahu. Ya, ada yang tersinggung. Harus mulai dengan membaca firman Tuhan. Sebelum baca, ya tentu harus berdoa. Dan habis itu jangan buru-buru kejar target biar cepat selesai supaya bisa lihat yang lain. Ya. Tapi ini pesan bukan cuma buat saudara ya, masih juga harus saya perlu ingatkan diri saya terus menerus. Jadi kita perlu baca supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Bacanya juga jangan cuma satu kali, biasanya harus berulang-ulang kali. Saya bersyukur kalau punya hak istimewa untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, karena membuat saya harus tiap hari membaca lagi, dan baca lagi yang mau saya khotbahkan. Ya. Nah, jadi bacanya berulang-ulang Bapak Ibu Saudara, jangan cuma satu kali. Setelah kita baca, yang kedua adalah reflect. Artinya apa? Kita renungkan apa yang kita baca itu, apakah ada yang Tuhan mau kita lakukan, apakah ada teguran buat kita, ya, apakah ada yang menguatkan kita, atau ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan itu. Dan itu penting ya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu saudara, tapi seringkali ketika baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari keseharian hidup saya, ada banyak yang Tuhan ingatkan. Terlebih lagi kalau ada banyak masalah yang dihadapi ya. Wah, itu firman Tuhan itu memang harus jadi kekuatan, ya, harus jadi kekuatan. Nah, jadi kita reflektkan dan kita harus renungkan siang dan malam. Kalau di dalam Mazmur 1 ayat 2 tadi dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan yang dipakai itu adalah hagah, yang artinya menggumamkan. Menggumamkan. Ya, sama dengan memperkatakan, mengulang-ulang, memikirkannya terus-menerus sepanjang hari. Dan itulah yang artinya kita mengunyah firman Tuhan itu. Sehingga firman itu bisa kita serap sari-sarinya, intinya, maksudnya, maknanya. Setelah kita reflektkan, maka kita respon. Dengan apa? Berdoa.
Setelah kita dapat, oh ya hari ini Tuhan ingatkan saya untuk mengampuni, maka berdoalah supaya saudara dimampukan untuk mengampuni. Kalau hari ini Tuhan ingatkan, wah jangan sombong, berdoalah supaya saudara bisa menjadi rendah hati, tidak sombong. Kalau firman Tuhan hari ini katakan ada yang harus kamu tolong, berdoalah untuk supaya Tuhan tunjukkan hari ini. Siapa yang bisa saudara tolong? Ya itu adalah respon dari firman Tuhan. Makanya ketika membaca, saudara-saudara dapat berdoa seperti yang saudara dapatkan itu. Ya, itu diresponi. Dan yang terakhir adalah obey. Ya, obey artinya ya ditaati, dilakukan. Apa yang sudah Tuhan perkatakan, pesankan, tegur hari ini, ya kita jalankan. Kalau Tuhan ingatkan kita untuk minta maaf, ya hari itu minta maaf sama seseorang. Ya perlu kita lakukan. Nah, supaya kita bisa betul-betul firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Dan saya akan menutup khotbah hari ini dengan sebuah gambar. Kalau saudara lihat di sebelah kanan itu orang pertama ya, orang pertama itu orang yang memiliki banyak makanan untuk dikonsumsi. Tapi dia cuma lihat, dia cuma pandangi, ya, dia tidak mengolahnya dan memakannya. Maka hasilnya apa? Tubuhnya tetap lemah, tidak berenergi, mudah sakit, tidak bertumbuh. Makanan itu hanya dikagumi, tidak bisa memberi tenaga. Orang yang di sebelah kiri saudara, orang kedua, makanannya sederhana. Mungkin cuma sayur-sayuran, buah-buahan, enggak punya banyak, yang di depannya itu mungkin ikan, mungkin ya, mungkin. Tapi dia makan dengan rutin. Dia makan 3 kali sehari. Makanannya dikonsumsi dengan baik. Maka itu akan memberi tenaga dan membangun kehidupannya. Analogi yang sama dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita banyak punya Alkitab di mana-mana ada. Di tempat tidur ada, di ruang tamu punya, ya, di gadget dibawa tiap hari. Ya. Tapi hanya dilihat, hanya dikagumi, tidak pernah dicerna dengan baik. Maka akibatnya apa? Hidupnya tidak berubah, mudah mengeluh, cepat marah, khawatir, dan kosong. Jadi kalau selama ini sudah berpuluh tahun saudara jadi orang Kristen, tapi masih lemah imannya, mungkin kurang nutrisi dari firman Tuhan. Ya. Kalau kita benar-benar firman Tuhan itu dimakan, dikunyah, dicerna, diresapi, maka hasilnya apa? Hidupnya akan diubahkan. Ya. Penuh dengan damai sejahtera, lebih sehat, lebih bisa mengasihi, dan semakin serupa dengan Kristus. Jadi apa yang Rasul Paulus katakan di ayat 12 tadi itu akan mampu kita kenakan dan kita tunjukkan kalau kita manusia batiniahnya sehat dan kuat karena mencerna, mengunyah firman Tuhan. Nah, hari ini biarlah kita mungkin ditegur oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, dan kita mau berjanji pribadi pada Tuhan supaya kita boleh terus membaca, merenungkan firman Tuhan, meresapinya, dan biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu sederhana yang boleh kami dengar hari ini. Tapi sungguh firman-Mu itulah yang mengingatkan kami. Mohon ampun Tuhan kalau kami selama ini membaca firman-Mu hanya sekedar mengejar target, hanya sekedar menunaikan kewajiban untuk membaca firman, tapi belum sungguh-sungguh mengunyahnya, mencernanya, meresapinya, sehingga firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Itu yang membuat kami seringkali masih suka khawatir, masih suka mudah jatuh di dalam dosa, masih suka berperilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan, hari ini kami mau meneguhkan niat kami, untuk kami bukan cuma sekedar membaca, tapi kami mau mencerna, merenungkan firman-Mu.
kami mau meresapi, meresponi, dan bahkan kami mau melakukannya. Sehingga firman-Mu itu boleh mengubahkan kehidupan kami. Yang pada akhirnya kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus memeteraikannya dalam hati kami semua. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan siap untuk menyambut undangan-Mu dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang menolong mengingatkan kami untuk semua kesalahan dosa yang kami perbuat, supaya kami boleh Tuhan layakan menyambut perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus hanya diberikan bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat, saya berikan waktu untuk mempersiapkan diri, berdoa secara pribadi, bersaat teduh. Saudara ingat, jika ada yang belum saudara ampuni, maka ampunilah dia saat ini. Jika saudara ada pergumulan, berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan menjawab doa-doa saudara. Sementara saudara bersaat teduh dan berdoa, kami akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Mari pujian dan pemuji boleh menaikkan nyanyian. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Maka sekarang ambillah tubuh dan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Sambutlah Yesus,
dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Jemaat sekalian sudah menerima hosti dan anggur? Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita makan hosti di tangan kita, Pendeta Emi akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, pada siang hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di mana kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, bahkan juga melalui perjamuan kudus pada siang hari ini. Satu kehormatan bagi kami boleh memakan tubuh Kristus dalam hidup kami, karena dengan menyatunya tubuh Kristus ada dalam kehidupan kami, kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan, penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kami. 2000 tahun yang lalu bahkan sampai hari ini, Engkau sudah menyelamatkan kami, memberikan kami kemenangan, sorak-sorai, bahkan sukacita. Dan siang ini pun kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak hanya membaca firman-Mu, tetapi kami mengunyah. Bahkan saat ini tubuh Kristus pun ada dalam tubuh kami, sehingga kami boleh bersukacita berkemenangan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan percayamu kepada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat
cawan anggur kita ke atas, tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan saudara di bagian yang sakit atau di dada jika tidak terjangkau. Dan sebelum kita meminumnya, Dianita akan berdoa buat kita. Bapa, di tangan kanan kami adalah cawan keselamatan yang adalah darah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami Bapa. Kami telah diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih untuk keselamatan, untuk hidup kekal yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami. Amin. Bapa, dengan perjamuan ini Bapa, biarlah kami diteguhkan kembali Bapa, untuk kami hidup di dalam kekudusan, untuk kami hidup taat, dan hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Perbaharuilah kami melalui Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga kami mampu untuk mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Kami mampu untuk mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Dan kami setia Bapa untuk menjadi saksi-Mu. Bapa, kami juga mohon Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami senantiasa hidup memuliakan nama-Mu, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa untuk semuanya, dan kami percaya Bapa, dengan darah-Mu ini Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kami, menyembuhkan fisik kami, sakit kami, luka batin kami Tuhan, secara sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Saudara percaya darah Kristus sudah menyucikan dosa-dosamu? Saudara percaya darah Kristus sanggup juga menyembuhkan luka-luka tubuhmu? Maka dengan iman dan percayamu sekarang minumlah dengan ucapan syukur, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya.